Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Jelang perayaan malam tahun baru, sejumlah rekayasa lalu lintas mulai dipersiapkan termasuk dengan menyiapkan prediksi puncak mobilitas masyarakat yang kembali ke Jakarta usai libur Natal dan Tahun Baru pada 1 Januari esok. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Deda Fulvi bagaimana persiapan jelang arus lalu lintas jelang malam tahun baru dan juga esok diprediksi akan menjadi puncak mobilitas masyarakat untuk kembali ke ibu kota Jakarta di libur Natal Tahun Baru ini pemirsa. Silakan laporan Anda Fulvi. Jam berapa mulai? 17. 18. Jangan lagi, itu aja. Yang lainnya nggak ada. Iya, Alka. Kalau kita lihat hingga data sampai tanggal 31 Desember 2025 ini total sudah ada 75% kendaraan yang keluar Jakarta dari total prediksi 2,9 juta kendaraan. Sementara kalau kita lihat malam nanti akan dirayakan perayaan malam tahun baru meskipun di sejumlah titik misalnya di Jakarta kemudian di Bali tidak diperbolehkan ada pesta kembang api, tapi tentu dari pihak kepolisian ini tetap menyiagakan personelnya untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan terutama di titik-titik yang digunakan sebagai perayaan malam tahun baru. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat siang Pak Agus, kalau kita lihat tadi sudah 75% kendaraan yang keluar dari Jakarta, baik menuju Sumatera maupun Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau hingga hari ini di tanggal 31 Desember, secara keseluruhan arus lalu lintas seperti apa kondisinya? Baik, terima kasih. Baru saja kita berada di Command Center ya, di kilometer 29. Kami masih selalu berada di jalan tol. Dari Command Center itu bisa melihat situasi arus lalu lintas. Baik yang berada di jalan tol, baik Trans Jawa yang menuju ke Cikupa, Merak, itu bisa termonitor. Alhamdulillah arus lalu lintas cukup terkendali. Tidak terjadi kepadatan, jadi sudah normal. Namun demikian tempat-tempat tertentu ya, khususnya mungkin di tempat-tempat pariwisata, di Gadok, Puncak, hingga Cianjur sampai Bandung, kami informasikan bahwa nanti sore yang arah Puncak sudah kita tutup. Sehingga pola alih arus termasuk nanti juga kontraflow atau one way yang ada di Puncak, nanti akan dilihat kondisi arus pada saat itu. Termasuk juga hari ini kita konsolidasi semuanya untuk mempersiapkan pengamanan perayaan Tahun Baru. Di kota-kota sudah kita monitor di Bali, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung. Jadi para Kapolda di lantas sudah membuat pola pengamanan, baik itu alih arus, baik itu penutupan lokasi-lokasi yang menjadi konsentrasi masyarakat. Kami menghimbau kepada masyarakat agar perayaan Tahun Baru ini dilaksanakan secara sederhana. Karena mengingat saudara-saudara kita masih berduka di tempat bencana. Namun demikian, Mabes Polri, Korlantas Polri, dan stakeholder tetap waspada. Baik dari sisi Harkamtibmas, baik dari sisi Kamseltib Lantas khusus, Kamseltib Lantas, alhamdulillah saat ini cukup kondusif. Jadi pergerakan kendaraan yang meninggalkan Jakarta sudah 75%, hampir 2.193.000. Tentunya kami akan menyiapkan skenario arus balik. Ya. Kita prediksikan arus balik pertama tanggal 1. Kita lihat perayaan Natal, Tahun Baru, moga-moga ini aman. Kemungkinan masyarakat akan kembali ke Jakarta. Di arus balik pertama tanggal 1 dan juga kita siapkan skenario arus balik yang kedua itu tanggal 4. Dari mekanisme, tata cara, identifikasi yang berada di tol, yang berada di arteri dan kota-kota tertentu ini kita pertebal. Baik itu personilnya, baik itu alat sarana prasarana, terkhusus ada di tol itu ada rest area, intran dan exit tol dan perkotaan. Jadi sudah kita siapkan semuanya. Bagus, kalau kita lihat malam nanti akan ada perayaan malam tahun baru. Kemudian besok diprediksi menjadi puncak pertama. Apa yang menjadi titik atau poin penting yang menjadi perhatian dari pihak kepolisian? Prediksi itu kan bisa juga Harkamtibmas, bisa juga prediksi karena cuaca, bisa juga prediksi karena bangkitan arus. Kita
berada di command center atau posko ini bisa melihat pergerakan lalu lintas. Yang dari Jakarta, mungkin yang di Ancol, yang di HI, yang di Puncak, yang di Jalan Tol. Ketika pergerakan itu termonitor di command center, kita lihat dari radarnya Jasa Marga, pergerakan itu ada parameternya. Ketika ada puncak arus, parameter 1 jam berturut-turut di gate tol ini jumlahnya sekian, kita harus melakukan langkah antisipasi manajemen lalu lintas, baik itu kontraflow ataupun mungkin kita lakukan one way. Kalau kemarin di saat arus liburan Natal begitu di tanggal 20 dan 24 adalah puncak yang kedua. Nah kemudian kalau di saat arus balik atau nanti ketika masyarakat mobilitasnya kembali ke Jakarta dari libur Natal dan Tahun Baru, apakah ada skema-skema lain yang dipersiapkan? Kalau kemarin sudah ada kontraflow, jalur tol fungsional mungkin apakah dipersiapkan juga Pak Agus? Kalkulasi pergerakan kendaraan yang melintasi tol ini kan bisa kita pantau ya. Jadi ketika hari ini sudah keluar dari Jakarta itu 2.193, yang masuk hampir 2 juta, jadi masih ada space, ada 160 kendaraan yang harus kita kelola. Maka dari itu pergerakan itulah nanti kuncinya ada di gate tol Kali Kangkung di Semarang. Jadi 1 jam berturut-turut apakah sudah ada lompatan arus atau bangkitan arus. Sampai nanti kita monitoring di CCTV hingga kilometer 70. Kalau ada bangkitan arus, langkah-langkah dari kontraflow bahkan sampai one way itu kita persiapkan. Termasuk juga yang dari Jawa Barat, Bandung, yang crossingnya di kilometer 66, apabila bangkitan arus itu sama-sama, terjadi kepadatan di 66 sampai 62, kami akan koordinasi dengan Jasa Marga, akan kita buka Japek 2 Selatan. Jadi kita masukkan Sadang, itu alternatif ya. Tetapi kalau memang nanti kalkulasi parameter daripada traffic counting, rasio dan jumlah kendaraan itu bisa kita alirkan melalui Cikampek, kita lakukan itu. Kalau terkait dengan angka fatalitas kecelakaan sampai tanggal 31 Desember ini bagaimana Pak Agus? Alhamdulillah fatalitas korban meninggal itu turun. Itu kemarin sempat 23,23% ya. Termasuk juga peristiwa kecelakaannya juga turun. Ini bagian daripada kepatuhan masyarakat tentang berlalu lintas ya. Karena kita harus menciptakan bagaimana kendaraan itu yang berkeselamatan, jalan juga yang harus berkeselamatan, termasuk juga pengemudi yang berkeselamatan. Tentunya dari tahun ke tahun kita bisa mengurangi peristiwa-peristiwa itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Dan demikian pemirsa, jadi malam nanti akan dirayakan malam tahun baru secara sederhana di sejumlah titik termasuk di Jakarta yang tidak menggunakan pesta kembang api, namun tetap dari pihak kepolisian ini menambah sejumlah personil untuk menjaga agar tidak terjadi kemacetan di titik-titik yang nantinya akan menjadi titik kumpul bagi masyarakat untuk merayakan pergantian tahun baru. Demikian Alka, silakan. Baik, terima kasih laporan Anda. Rida Fulvi melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.